Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Pemerintah Singapura mengumumkan akan menerapkan pembatasan ketat kegiatan sosial dan publik atau lockdown bagi warganya. Lockdown akan dimulai pada hari Minggu nanti hingga pertengahan Juni mendatang. Kebijakan ini diambil pemerintah Singapura karena terjadi penyebaran lokal COVID-19 termasuk dari mutasi corona baru dalam beberapa pekan terakhir. Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan pembatasan meliputi aturan pertemuan tatap muka maksimal 2 orang dan larangan makan di restoran. Seluruh aktivitas perkantoran akan dihentikan dan warga Singapura akan kembali bekerja dari rumah atau work from home. Jelang pemberlakuan lockdown di Singapura pada hari Minggu nanti, sejumlah warga memenuhi pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Pengetatan akan berlangsung sejak 16 Mei hingga 13 Juni mendatang. Informasi terkini saudara dari pemberlakuan lockdown di Singapura. Kita bergabung bersama koresponden Kompas TV di Singapura, Oki Madasari. Selamat malam Oki. Ini lockdown akan berlangsung pada hari Minggu, setidaknya masih ada besok untuk persiapan. Seperti apa bentuk persiapan warga Singapura jelang lockdown? Apakah terpantau ada panic buying seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, Oki? Ya, pengumuman hari ini dari pemerintah memang cukup mengejutkan karena sebenarnya baru 1 minggu lalu ada perubahan aturan di Singapura yang sebelumnya sudah memberikan keleluasaan untuk 8 orang berkumpul jadi 5 orang dan hari ini diumumkan 2 orang. Tentu saja ada kekagetan dan memang kalau kita pergi ke pusat perbelanjaan, ke supermarket, itu ada kenaikan jumlah orang yang membeli, jumlah orang yang mulai mempersiapkan diri dengan tisu, dengan mie, dengan berbagai kebutuhan makanan. Tapi kalau dibandingkan dengan pengumuman lockdown tahun lalu, memang agak berbeda. 2 kemungkinan. Pertama, karena sudah ada pengalaman bahwa ternyata walaupun lockdown kebutuhan tetap terpenuhi, tetap tidak ada kelangkaan bahan. Dan kedua, karena sepertinya pemerintah memilih menggunakan bahasa yang safe. Jadi di dalam lockdown tahun ini, pemerintah tidak menggunakan kata circuit breaker atau menggunakan kata lockdown, tapi hanya mengumumkan aturan-aturan. Dan itu sepertinya secara psikologi turut memberi rasa tidak terlalu panik bagi warga. Karena kita tahu, hanya dilarang kumpul lebih dari 2 orang, dilarang untuk makan di luar, dan dilarang untuk bekerja di kantor lagi. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu relatif lebih tenang, tapi tetap tentu saja persiapan menjelang lockdown itu tetap dilakukan. Ya, jadi istilahnya yang akan berbeda tahun ini. Tapi kalau kita flashback ke belakang, lockdown tahun lalu di Singapura ini kan berlangsung cukup ketat. Bagaimana dengan sistemnya kali ini? Pembatasan seperti apa? Apakah betul hanya 2 orang yang boleh berkumpul? Lalu pengaturan apa yang akan berbeda dari lockdown tahun lalu, Oki? Ya, kalau lockdown tahun lalu disebut resmi sebagai circuit breaker dan itu nyaris memang tidak ada aktivitas apapun. Sekolah sudah langsung diberhentikan, sementara tahun ini sekolah masih belum ada, sampai hari ini, sampai detik ini belum ada pengumuman sekolah untuk diliburkan. Dan kalau mengikuti kalender akademik Singapura, Public School Singapura memang hari terakhir untuk sekolah 28 Mei. Jadi hanya kurang dari 2 minggu sekolah di Singapura akan memasuki libur 1 bulan. Jadi waktunya bersamaan, tapi sampai hari ini belum ada pengumuman sekolah harus libur. Jadi ada sedikit perbedaan dalam hal aturan karena kita lihat masih sedikit boleh melakukan aktivitas. Bahkan pusat perbelanjaan, mal masih buka. Sementara ketika lockdown tahun lalu, hanya supermarket dan kebutuhan esensial yang boleh buka. Jadi dari sisi aturan terlihat memang lebih longgar hari ini. Tapi yang membuat warga terkejut atau termasuk juga kecewa atau mungkin merasa bahwa ini kemunduran adalah Singapura sudah mencapai situasi yang sangat aman selama 9 bulan ini. Semuanya kasus sempat zero, aktivitas warga sudah kembali normal, sudah work from office, lalu sekarang harus kembali seperti mundur ke belakang. Dan ini juga disampaikan oleh menterinya bahwa ini adalah langkah mundur ke belakang. Dan akhirnya kita seperti terkejut, kaget, apalagi habis Lebaran dan mulai Minggu, ternyata kita tidak bisa lagi makan di luar. Itu mungkin yang butuh adjustment, butuh penyesuaian diri, terutama buat warga Muslim, karena ini sebenarnya masih dalam periode silaturahmi, tapi langsung di-cut hanya boleh bertemu 2 orang dalam
kesempatan. Iya, oke. Terjadi peningkatan kasus COVID-19. Ini sebenarnya kalau kita lihat berapa jumlah kasus COVID-19 yang meningkat ataupun ditemukan di Singapura? Dan adakah dasar ataupun yang dicurigai menjadi penyebab utama meningkatnya kasus COVID-19 di Singapura? Oke. Ya, yang harus diperhatikan adalah ketika Singapura mengambil langkah tegas memberlakukan mini lockdown seperti ini, sesungguhnya yang menjadi kasus bukan ribuan kasus atau puluhan ribu kasus. Jadi ini per hari ini ada peningkatan 24 kasus baru dari satu klaster, yaitu klaster Bandara Changi. Nah, dari 24 kasus baru ini tentu saja kita kan pasti berpikir bahwa mungkin sudah menyebar, mungkin sudah berakibat yang buruk, jadi sifatnya antisipasi. Selain itu, ada 15 kasus yang tersebar di masyarakat belum bersih telusur asal-usulnya. Jadi total ada sekitar 40 kasus baru dan itu sudah menjadi dasar bagi pemerintah Singapura untuk melakukan lockdown ini karena mereka juga sudah belajar dari apa yang terjadi tahun lalu ketika tidak dicegah lebih awal akibatnya akan lebih buruk. Tapi betul-betul ini adalah sebuah langkah mundur apalagi ini juga terkait dengan keputusan yang bisa dikatakan terlambat dari pemerintah Singapura yang beberapa bulan terakhir ini sudah membiarkan kedatangan warga dari India, Pakistan, Bangladesh karena mereka adalah tenaga kerja yang dibutuhkan di Singapura. Pemerintah mengakui itu bahwa mereka memang tidak bisa meng-cut kedatangan pekerja dari India, Bangladesh, dan Pakistan karena itu terkait dengan kebutuhan untuk konstruksi, kebutuhan untuk esensial service di Singapura. Jadi ini sebuah pilihan sulit dan sekarang Singapura harus mengambil langkah yang cukup drastis. Baik, 40 kasus baru di Singapura dan pemerintahnya mengakui ini adalah kemunduran dan langsung memberlakukan sistem pembatasan yang bisa dikatakan ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih meluas. Terima kasih sekali lagi Oki Madasari, koresponden Kompas TV di Singapura melaporkan untuk Kompas Malam. Terima kasih Oki.